Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada ibu dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Ajeng Duristari dengan NIM 223121147. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang public speaking. Seperti yang kita ketahui bahwa soft skill adalah sangat dibutuhkan untuk dunia kerja saat ini. Salah satu dari soft skill itu sendiri yaitu adalah public speaking atau berbicara di depan umum. Hal ini sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Public speaking itu sendiri itu harus memiliki speaker atau pembicara dan juga audiens. Sebenarnya, public speaking ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang dimana Rasulullah SAW merupakan sosok tauladan yang sangat menginspirasi umatnya agar berada di jalan yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Dari isi ayat ini, kita sebagai umat Rasulullah SAW diharuskan agar kita mampu mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berada di jalan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam ayat tersebut memerintahkan kepada ma'ruf atau dakwah untuk menyebarkan kebaikan di sekitar untuk menuju jalan yang benar, yaitu dengan sesuai dengan syariat Islam. Kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak perlu meragukan teladan yang diajarkannya. Teladan yang Rasulullah SAW ajarkan ini patut untuk kita tiru dan contoh dari segala macam aspek kehidupan. Salah satu contoh yang patut kita tiru ialah public speaking ini. Public speaking ala Rasulullah. Lalu, apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang Rasulullah SAW lakukan dalam melakukan public speaking atau dakwahnya untuk menuju ke arah kebaikan? Hal yang pertama adalah berbicara dengan jelas dan mudah dipahami. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yang dimana Rasulullah SAW ini dalam berdakwah sudah menerapkan hal ini sejak dulu. Diriwayatkan oleh Humaid bin Ma'ashda al-Bashiri, yang dimana hal ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dikatakan Rasulullah SAW berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Oleh karena itu, kita belajar untuk berbicara dengan jelas, tegas, lugas, dan mudah untuk dipahami. Dengan menerapkan hal ini, para audiens juga akan mudah memahami apa yang kita bicarakan ataupun apa yang kita jelaskan. Hal yang kedua adalah berpenampilan menarik. Ketika kita melakukan public speaking, penampilan sangatlah dibutuhkan. Ternyata Rasulullah SAW sudah menerapkannya untuk menyampaikan dakwahnya. Terdapat hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Bila seseorang di antara kamu bermaksud menemui kawan-kawannya, hendaklah dia merapikan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini tersurat arti bahwa ketika kita bertemu dengan orang lain, diharuskan untuk berpenampilan rapih dan menarik agar terlihat lebih indah. Jika dihubungkan dengan public speaking, hal ini akan mempengaruhi audiens
agar dapat memperhatikan kita dengan baik. Hal yang ketiga adalah bersemangat. Dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW jika sedang berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan amarahnya memuncak, sehingga seakan-akan beliau adalah panglima perang yang sedang memberikan peringatan kepada bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam public speaking, kita harus mempunyai rasa semangat dan energik agar peserta tidak mengantuk atau bosan dalam presentasi atau pembicaraan yang kita sampaikan. Hal yang keempat adalah menyisihkan humor. Rasulullah SAW menerapkan hal ini. Dalam public speaking, diperbolehkan untuk menyisipkan sedikit unsur humoris, namun hanya pada batas wajar saja, serta tidak untuk menyinggung kepribadian orang lain atau menghina suatu ras ataupun agama. Selanjutnya adalah ringkas namun penuh makna. Rasulullah SAW tidak berbicara terlalu banyak, namun beliau berbicara ringkas namun penuh makna. Rasulullah SAW adalah sosok yang fasih berbicara, tutur katanya ringkas namun penuh makna, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pendengarnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW tidak memanjangkan nasihatnya pada hari Jumat. Beliau hanya memberikan amanah-amanah yang singkat dan ringkas. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila saat public speaking atau melakukan dakwah berbicara terlalu panjang hingga keluar dari materi ataupun konteks yang dibicarakan, dapat menyebabkan audiens bosan dan mengantuk. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, bisa dengan cara terus memberikan penjelasan yang ringkas, jelas, dan penuh makna. Hal yang terakhir adalah ceria dan menatap wajah lawan bicara. Mungkin hal ini sudah tidak lagi asing bagi kita, yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan seseorang melainkan beliau menghadap wajahnya pada wajah lawan bicaranya dan tidak berpaling sebelum ia selesai berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Seperti yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita saat melakukan public speaking ini mewajibkan kita untuk melakukan eye contact dengan audiens. Kesimpulannya, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya meneladani hal-hal yang Rasulullah lakukan pada saat melakukan public speaking dengan umatnya, ataupun bisa dibilang menyebarkan agama dengan cara berdakwah. Kita bisa belajar dari teladan Rasulullah SAW dalam public speaking atau berbicara di depan umum. Kita juga bisa belajar dari sifat-sifat yang sangat mulia, tutur katanya yang baik, sikap dan perilaku Rasulullah SAW yang sangat penting bagi kesuksesan saat melakukan public speaking. Tidak terasa waktu sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.